warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan dapat mengikuti pelajaran pagi hari ini dengan tetap semangat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tema 1 subtema 2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Dan tujuan yang kedua adalah memahami patung. Pertemuan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang potensi perekonomian negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara Filipina. Negara Filipina adalah negara kepulauan. Sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan dari Filipina adalah nanas, padi, kelapa, dan gula. Negara yang kedua adalah negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Hasil alam yang diekspor ke luar negeri antara lain minyak dan gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu, dan hasil pertambangan. Produk-produk dari kayu yang diekspor kebanyakan berasal dari kota Jepara, karena ukiran-ukiran dari kota Jepara sangat unik dan sangat bagus. Selain itu, keindahan alam Indonesia juga menjadi sumber devisa dari sektor pariwisata. Hal ini bisa kita lihat seperti kota Bali. Di Bali banyak kita jumpai turis-turis dari mancanegara. Dan ini menjadikan sumber devisa bagi negara Indonesia. Kemudian, negara yang ketiga adalah Kamboja. Kamboja memiliki tanah yang subur di sekitar aliran Sungai Mekong. Oleh karena itu, sebagian besar mata pencaharian penduduk Kamboja adalah bertani. Dan hasil pertanian negara Kamboja yang melimpah antara lain padi dan karet. Yang keempat adalah negara Laos. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian rakyat Laos banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong. Dan hasil pertanian andalannya adalah beras, jagung, tembakau, jeruk, serta kopi. Yang berikutnya kita bahas adalah negara Malaysia. Kegiatan utama perekonomian Malaysia ada di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional Malaysia antara lain peralatan elektronik, minyak dan gas bumi, produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, bahan-bahan kimia, dan biji timah. Negara Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Di antara kesemuanya,
Padi merupakan hasil pertanian utama dari negara Myanmar. Yang ketujuh, ada negara Singapura. Letak geografis Singapura sangatlah strategis. Hal ini menjadikan negara Singapura sebagai negara paling maju di kawasan Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita paling tinggi. Selain itu, Singapura juga menjadi negara transit yang paling ramai di Asia. Hal ini disebabkan karena letaknya yang sangat strategis tadi. Selanjutnya adalah negara Thailand. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand. Selain itu, penduduknya juga bekerja di bidang perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan industri. Karena padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara Thailand, maka negara ini mendapat julukan sebagai negara lumbung padi di kawasan Asia Tenggara. Yang kesembilan adalah Vietnam. Pariwisata adalah kegiatan ekonomi yang berkembang di negara Vietnam. Perkembangan sektor pariwisata di negara ini tidak lain dikarenakan pesatnya perkembangan di bidang perhotelan, restoran, dan transportasi. Yang kesepuluh adalah negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal akan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alamnya. Oleh karena itulah, negara ini menjadi negara di kawasan Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita tertinggi kedua setelah Singapura. Karena sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas yang sangat terkenal, maka negara Brunei pun terkenal sebagai negara petrodolarnya Asia Tenggara. Jika petrodolar negara Asia adalah Saudi Arabia, maka petrodolar Asia Tenggara adalah Brunei Darussalam. Anak-anak, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang patung, teknik membuat patung, kemudian macam-macam patung dan yang lainnya, maka pada pertemuan kali ini Bu Guru akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang teknik membuat patung. Teknik atau cara membuat patung yang pertama adalah teknik membutsir. Pada teknik ini, proses pembuatan patung dengan cara mengurangi dan menambah bahan menjadi bentuk yang sesuai dengan desain yang kita inginkan. Bahan material yang digunakan umumnya berbahan dasar tanah liat. Kalian bisa lihat contoh di samping kanannya. Nah, itu adalah teknik membuat patung dengan cara membutsir. Kita akan membahas tentang teknik pahat. Cara yang digunakan dalam teknik ini yaitu dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat pahat sampai dengan tercipta barang yang diinginkan. Sedangkan material yang digunakan pada teknik ini adalah material berbahan dasar keras seperti batu, kayu, dan lain-lain. Di samping kanan kalian ada gambar tentang teknik pahat yang berbahan dasar kayu. Yang ketiga adalah teknik cetak. Untuk membuat patung dengan teknik cetak, maka yang dibutuhkan terlebih dahulu adalah cetakan yang sudah dibuat sebelumnya. Kita bisa lihat contoh yang ada di sebelah kanan dan di bawah. Teknik membuat patung yang terakhir adalah teknik konstruksi. Teknik konstruksi adalah perencanaan atau perancangan dan pembuatan karya seni rupa dengan membentuk konstruksi. Bisa bulatan, lonjong, atau lempeng. Pada suatu bahan yang akan disambung dengan bahan yang lain, sehingga akan membentuk suatu benda yang diinginkan. Jika kita lihat contoh yang ada di sebelah kanan, itu adalah contoh pembuatan patung dengan cara konstruksi berbahan dasar kertas atau koran.
Nah, terlebih dahulu biasanya di koran dibentuk bulatan atau lempengan atau yang lainnya, kemudian disatukan sehingga membentuk sebuah patung. Bisa juga dari bahan kaleng bekas dan yang lainnya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Mudah-mudahan kalian lebih memahami lagi apa yang sudah dijelaskan di guru tadi. Untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa membaca kembali materi yang ada di buku tematik atau di buku MBP. Dan Bu Guru akhiri untuk kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.